berbentuk layang-layang, tatapannya itu loh. Teman di rumah, tahu ini sosok hewan apa? Yap, benar. Ini adalah gambar figur naga. Serem ya. Bayangkan kalau kalian beneran bertemu hewan seperti ini. Eits, tapi tenang. Hewan ini sebenarnya adalah termasuk hewan mitologi, alias hewan khayalan. Di alam nyata, naga tidak pernah ditemukan keberadaannya. Tapi, naga sebagai hewan mitos selalu ada dalam berbagai cerita suku bangsa di berbagai belahan dunia. Hanya saja, setiap suku bangsa memiliki penggambaran yang berbeda tentang cerita dan ciri bentuk naga. Di Eropa, naga digambarkan seperti hewan buas dan besar seperti dinosaurus. Tubuhnya bersisik, berkepala seperti ular, dan memiliki sayap yang cukup besar. Hebatnya, versi orang Eropa, naga mampu mengeluarkan api dari mulutnya. Wih, kermaks. Di Inggris dan Prancis, naga disebut dragon. Di Spanyol, naga dikenal dengan sebutan Draco. Pada bangsa Slavik di Rusia, naga bahkan digambarkan memiliki 3 kepala yang dapat menyemburkan api. Naga versi Rusia disebut sebagai Zmeverenik. Di Barat, naga lebih digambarkan sebagai monster yang bersifat merusak dan bersekutu dengan kejahatan. Pokoknya antagonis deh. Apapun bentuk naga yang dibayangkan oleh berbagai masyarakat dan kebudayaannya di dunia, yang jelas naga selalu merujuk kepada suatu sosok hewan yang bersisik menyerupai reptil. Dalam dunia nyata, ada loh hewan-hewan yang disematkan kata naga dalam penamaannya. Inilah salah satu hewan kebanggaan Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara. Ia adalah komodo. Orang lokal setempat menyebutnya ora, tapi dalam bahasa Inggris, komodo disebut sebagai komodo dragon. Para peneliti meyakini komodo sudah ada sejak zaman purba. Sobat otan dari Pulau Rinca ini sangat kuat dan besar. Seekor komodo dapat tumbuh hingga sepanjang 3 meter loh. Dan bobotnya bisa mencapai 166 kilogram. Besar banget kan untuk ukuran reptil. Selera makan si komodo juga besar. Bayangkan ya, ia mampu menelan mangsa yang besarnya mencapai 80% dari tubuhnya sendiri. Komodo memang punya rahang yang elastis. Pantas saja bisa menelan cabikan daging yang besar. Buas banget ya. Ia dinobatkan sebagai kadal terbesar di dunia. Pantas saja ia mendapatkan julukan naga atau dragon. Sobat otan yang kedua mendapatkan julukan dragonfly. Keren ya namanya. Kalau kita sih lebih mengenalnya dengan sebutan capung. Iya, capung. Serangga yang sering kita lihat di kebun belakang rumah itu loh. Para peneliti percaya capung termasuk hewan purba. Jauh sebelum dinosaurus ada di bumi, si capung sudah ada menghiasi langit. Oh iya, si capung ini juga dikenal sebagai penerbang yang handal. Ia dapat menggerakkan keempat sayapnya secara mandiri. Ia dapat bergerak maju, mundur, naik, turun, bahkan berputar. Kalau lagi ngebut, hewan mungil ini mampu terbang dengan kecepatan 10 km per jam loh. Kalian tahu apa yang menyeramkan dari serangga penerbang ini? Yaitu, kalian lihat sendiri. Mereka punya sifat kanibal alias memangsa sesamanya. Oh iya, Otan sampai lupa. Jadi kenapa dong ia dinamakan dragonfly? Usut punya usut, ternyata ini berkaitan dengan cerita rakyat Rumania. Dalam cerita itu disebutkan seekor kuda milik tokoh bernama Saint George dikutuk oleh iblis menjadi seekor serangga terbang yang besar. Dalam bahasa Rumania, kata drak berarti iblis dan bisa juga berarti naga.
Kemudian, dari cerita kuda yang dikutuk dan berubah jadi serangga besar tadi itulah dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai dragonfly, yang berarti kuda terbang iblis. Berbeda lagi dengan penggambaran naga di dunia timur, termasuk juga Asia. Di negara Tiongkok misalnya, naga dianggap sebagai sesosok makhluk yang bijaksana dan agung bagai dewa. Di Tiongkok, naga digambarkan menyerupai ular, bersisik, memiliki 4 buah kaki bercakar yang kuat, 2 buah tanduk di kepala, dan tubuhnya besar seperti raksasa. Oleh orang Tiongkok, naga disebut liong atau lung. Naga digambarkan mampu terbang di langit, walaupun tidak memiliki sayap. Liong dikatakan memiliki simbol kekuatan, kekuasaan, dan keberuntungan bagi orang Tionghoa. Di Indonesia, tepatnya di Jawa dan di Bali, naga juga dikenal ada dalam berbagai cerita legenda dan pewayangan. Kata naga diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti ular kobra. Di India dan Jawa, kobra dikenal dengan nama ilmiah naja-naja. Naja adalah bentuk peralihan kata dari naga. Dalam mitologi Jawa dan Bali, naga juga dianggap sebagai sosok yang agung dan dianggap dewa. Naga dibayangkan sebagai sosok pelindung seseorang atau suatu tempat. Di candi atau pura peribadatan umat Hindu, naga banyak diukir dalam relief-reliefnya dan juga berbagai dekorasi. Naga versi Jawa ataupun Bali digambarkan hampir serupa dengan naga versi Tiongkok. Ia berbentuk panjang seperti ular, hanya saja tidak memiliki kaki dan memiliki mahkota raja. Sobat Otan yang ketiga mendapatkan sebutan dragon snake. Biar disebut dragon snake alias ular naga, jangan mengira tubuh Sobat Otan ini jumbo atau bahkan raksasa ya. Justru ia imut banget. Tuh lihat, ia bisa digenggam pakai telapak tangan. Dragon snake ini paling besar hanya sepanjang 10 cm saja. Buat ukuran naga, ini sih mungil bingit. Sebab itulah ia diberi julukan ular sisik naga. Dalam bahasa ilmiah, ia dikenal dengan nama Cenodermus javanicus. Sobat berkulit kasar ini sebenarnya agak pemalu. Ia dikenal sebagai fosorial alias hewan yang suka menguburkan diri di dalam semak atau lumpur. Sebenarnya cukup susah menemukannya. Tapi tim Si Otan pernah sesekali menemukannya di alam liar saat liputan. Biar dianggap pemalu, tapi jangan remehkan kemampuannya ya. Biar gini-gini, ia adalah ular pemburu. Di alamnya ia berburu dan memangsa katak serta